Tanya seru, tanya jawab seputar ruqyah. Oke, baik Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ciri-ciri anak diganggu jin tuh apa aja sih Ustaz? Jadi ciri-ciri kalau anak kecil ya, Iya. anak kecil diganggu jin. Yang pertama itu kalau dia sering kesurupan. Nah, kadang ada anak kecil itu yang sering kesurupan atau dia sering melihat sesuatu yang sekiranya itu ya, yang tak kasat mata lah. Misalnya masuk rumah orang dia ngelihat kayak ada yang jaga, atau kalau dia ngelihat orang itu, mak itu ada orang di belakangnya. Nah, jadi dia bahasanya dia ngelihat makhluk gaib, melihat penampakan. Kemudian yang kedua, dia suka membangkang atau melawan orang tua. Kalau dinasehati selalu marah-marah. Jadi sulit, suka membangkang dan melawan, kemudian sulit dinasehati dan diarahkan ke dalam kebaikan. Disuruh ngaji, marah. Disuruh sekolah, marah. Disuruh hal-hal kebaikan, dia pasti selalu menolak. Nah, itu. Kemudian selanjutnya suka rewel, nangis tanpa sebab. Biasanya kalau anak bayi nih ya, di waktu-waktu tertentu, contoh misalnya menjelang maghrib dia nangis-nangis nggak berhenti sampai nanti mendekati isya baru nangisnya berhenti. Atau biasanya di tengah malam jam 12 lewat itu nangis, nggak diem, dicari sebabnya nggak ada, popoknya udah diganti, kemudian sudah kenyang juga tapi masih nangis. Nah itu biasanya tanda-tanda kalau ada gangguan, suka rewel, suka nangis di waktu-waktu tertentu tanpa sebab. Kemudian bisa juga tandanya sulit diajak sholat atau beribadah. Diajak sholat, ayo nak kita sholat 5 waktu, nggak mau, malah marah-marah. Nolaknya dia nolak dengan hal yang tidak wajar. Dia nolak tapi sambil marah-marah. Nah, kemudian atau diajak ngaji, dia nggak mau. Diajak untuk pergi ke majelis ilmu, kan biasa kalau orang tua pergi, ya kita ajaklah anak-anak kita biar dia terbiasa untuk menghadiri majelis ilmu. Tapi ketika kita ajak, dia nggak mau untuk hadir di majelis ilmu. Nah ini juga bisa jadi tanda kalau diganggu bangsa jin. Kemudian malas untuk sekolah, bawaannya pengen tidur, terus bolos terus. Nah, kemudian juga merasa ada sosok yang selalu membisiki dia atau mengikuti dia. Nah, contoh dia kalau pergi ke suatu tempat dia ngerasa, mak kok ada yang selalu ngikutin di belakang ya? Atau ada yang membisikkan kejelekan. Contohnya, udah kamu bunuh diri aja. Walaupun anak kecilnya dia seperti itu. Atau ada bisikan untuk melukai diri sendiri. Ada anak-anak kecil yang memiliki bisikan-bisikan seperti itu salah satu tandanya. Atau dia tumbuh dengan tidak normal. Tidak normal ini maksudnya perkembangannya agak sedikit lambat dari teman-teman yang lain. Lambat berbicara, atau lambat berjalan, atau lambat merespon merespon orang-orang sekitar. Diajak ngobrol dia lambat, atau dia sulit fokus. Itu bisa jadi tanda juga. Yang terakhir, suka mengalami sakit-sakit yang aneh. Sakit-sakit yang kalau dilihat ini kayaknya kalau sakit medis nggak seperti ini. Nah, bisa jadi sakit yang di luar medis ya. Atau bisa mungkin sakit medis yang seolah-olah medis tapi ternyata ada jin pada tubuh anak tersebut. Jadi itu beberapa tanda kalau di dalam diri anak-anak itu ada bangsa jin. Biasanya umur baru lahir sampai 9 atau 10 tahun lah. Tanda-tanda itu sering banyak dialami anak-anak yang terkena gangguan jin. Nah, dan biasanya kalau anak-anak yang kena gangguan itu kita sarankan ketika diruqyah itu juga bersama orang tuanya. Jadi nggak cuma anaknya, tapi orang tuanya juga diruqyah. Kenapa? Karena biasanya dia ada ada kaitannya. Bisa jadi karena kesalahan orang tua, atau bisa jadi sumbernya dari orang tua yang akhirnya timbul ke anaknya, akhirnya ikut ke anaknya, seperti itu. Betul Ustaz. Ini ada satu lagi ini terkait dengan anak-anak diganggu jin. Mungkin berhubungan dengan jawaban yang terakhir tadi. Iya. Jadi kan anak tuh masih suci ya, masih ibaratnya ya masih suci, dosa juga masih belum masih orang tua ya dengan yang ya. Itu kenapa ya? Bahkan anak yang baru lahir juga bayi itu udah diganggu jin. Itu apa penyebabnya? Ya, jadi kalau anak bayi itu kebanyakan faktor gangguannya dari al-ain. Seperti yang di video-video sebelumnya kita sudah jelaskan, pandangan mata jahat, entah itu karena takjub atau karena hasad, itu bisa menyebabkan anak itu sakit. Atau faktor yang lain itu faktor dari keturunan. Ya, di hadis kan sebenarnya Rasulullah sudah sabdakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap orang bayi itu terlahir secara fitrahnya.
nanti orang tuanya ini yang mempengaruhi keadaan bayi tersebut. Nah, sama ketika bayi itu lahir, dia terlahir dalam keadaan suci. Tapi karena kebiasaan orang tuanya dan anak itu mengikuti kebiasaan orang tua tersebut, akhirnya gangguan-gangguan pun akan turun ke anaknya. Ada yang namanya jin keturunan atau jin nasab. Itu nanti dia yang selalu mencari garis keturunan yang terlemah, mana yang lemah. Tapi kalau untuk anak bayi biasanya itu dari al-ain. Atau yang kedua, ketika orang tua ibunya hamil itu bawa barang-barang yang tidak sesuai syariat, barang-barang yang justru mengarahkan kepada kesyirikan. Contohnya bawa bulu landak, bawa peniti, bawa bawang dan lain sebagainya. Nah, karena dosa yang telah dilakukan itu tadi, jadi selama kehamilan itu sudah ada jin yang masuk ke dalam tubuh ibunya karena dia menyekutukan Allah. Dia meyakini ada pelindung lain selain pelindung dari Allah. Dia meminta pertolongan lain selain meminta pertolongan kepada Allah. Apa? Melalui sebab benda-benda tersebut. Jadi anak bayi yang diganggu itu bisa jadi dari ain. Kemudian yang kedua dari jimat-jimat atau wafak-wafak atau pelindung-pelindung yang dibawa oleh ibunya ketika hamil, atau dari garis keturunan jin-jin nasab itu tadi, garis-garis keturunan yang dulu yang dia punya benda pusaka atau dia punya jimat yang diagungkan, yang dikhususkan, yang itu nanti diturun-menurun, diwariskan turun-menurun. Nah, itu biasanya seperti itu. Oh, baik, begitu Ustaz ya. Baik, semoga kita bisa mengambil hikmah dari jawaban tadi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama.